menunjukkan gambarnya ya, menunjukkan filenya. Jadi seharusnya nggak ada masalah untuk materi potongan dan pemberian dimensi. Ya memang gitu, isunya kuliah gambar itu pasti selalu balapan sama materi praktikum. Udah diusahakan sedemikian mungkin agar tidak keduluan dari praktikum, tapi ya lapangan dinamis ternyata ya. Gitu ya, masih mending gambar. Kalau kalian nanti masuk ke prodi di FTMD, terutama saat ambil kuliah di lab material ya. Jadi di MS itu ada kuliah namanya material teknik, di MT itu juga material teknik gitu. Jadi kan ada satu material terus dia punya sifat-sifat kekuatan macam-macam gitu. Nah, kuliahnya itu urut dari A sampai E. Tapi pas jalan praktikum itu bisa aja si anak di kelas baru materi A, tapi ternyata praktikumnya sudah sifat material yang E gitu. Jadi jauh lebih chaos karena memang keterbatasan sumber daya di labnya gitu. Niatnya memang pengennya seri kelas dulu baru praktikum, kelas dulu baru praktikum. Tapi ternyata enggak sesimpel itu. Jadi ya semoga bisa nanti ke depannya bisa lebih sistematis gitu ya. Jadi kalian jadi orang sukses, nanti kalau udah sukses nyumbang ke FTMD gitu, nambahin alat-alat di lab gitu ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke materi. Jadi materinya adalah pemberian dimensi dan toleransi. Tapi mungkin sebagai spoiler, ya spoiler alert, akan ada tugas ke-6 sore ini, dan tugasnya akan kira-kira waktunya seperti biasa, jam 5 akan saya tutup nanti. Oke, jadi sekarang ini adalah minggu ke-8. Waduh, minggu ke-8 belum saya ganti namanya. Minggu ke-8, siapa yang merasa minggu ke-8? Sebentar. Kelamaan. Seperti biasa pingin ditemenin. Minggu ke-8 ada Kresna Lutfi. Ada Kresna Lutfi. Ya Pak, hadir Pak. Video bisa nyala? Oke. Aslinya mana Kresna nih? Saya dari Bogor Pak, Bogor. Oke, SMA 1 Bogor. SMA 5. SMA 5. Sip. Lanjutnya Ramadian. Iya Pak. Ramadian posisi di mana? Di Depok Pak. Oh, Depok. Kenapa nggak ke UI aja? Coba amat. Pengen ke Bandung Pak. Cari pacar orang Bandung nih. Waduh. Cevon. Oke. Lanjut, Cevon. Ya Pak, Posisi di mana, Cevon? di Kudus Pak, Di mana? di Kudus, Kudus. Oh, Kudus. SMA piro Kudus sih? SMA 1 Pak. SMA 1. Kudus. Kamu kenal kakak kelas paling senior di mesin atau di FTMD angkatan berapa? Yang dari 18. 18? Iya, Oh, 2010 nggak ada yang kenal ya? ada Pak. Jauhan ya, 10 tahun. Saya juga nggak kenal angkatan 2000. Oke, Fitrah Idam. Ada Fitrah Idam? Hadir Pak. Oh, aslinya mana Fitrah? Asal dari Makassar Pak. Oh, Makassar. Sekarang posisi di Makassar berarti? Iya Pak. Udah sholat asar loh berarti? Sudah Pak. Nah, enak sekali. Ini baru azan di Bandung. Sip. Isan Al-Fajri. Hadir Pak, Oke, posisi di mana Isan? di Bandung Pak.
Oh, di Bandung. Asli Bandung. Oh iya Pak. SMA berapa dulu? Dulu SMA 8 Pak. SMA 8. Ya, ya. Bandungnya di mana? Di Bandung Barat Pak, dekat daerah Tegalega. Bandung Barat, Tegal. Oh, oke, tapi masih kota Bandung ya? Iya Pak. Kirain KBB. Oh enggak Pak. Ya, oke. Ya, kita karena kalian sudah masuk materi praktikumnya, ya kita nggak usah terlalu detail. Tapi untuk pemberian dimensi ini jatahnya ada 3 minggu untuk pembawaan materinya. Jadi sekarang yang dasar-dasarnya dulu lah. Mirip seperti yang di praktikum nanti. Mungkin nggak akan terlalu kompleks. Ya, jadi akan ada beberapa bagian, segmen istilahnya mungkin. Sorry, yang pengulangan ini belum dihapus ya. Jadi nanti juga di akhir kuliah akan saya share visi filenya ini. Jadi konsep dasar dari pemberian dimensi, standar-standarnya apa saja. Kemudian prinsipnya gimana, ada elemen apa aja, elemen untuk dimensi, terus elemen untuk toleransi. Nah itu dulu, kita mungkin stop sampai di sini dulu untuk sore ini. Kemudian nanti minggu depannya untuk yang dimensi khusus, terus pengaturan dimensi, peletakan kalau sudah terlalu rame. Kemudian simbol grafis terkait dengan dimensi untuk konus, tadi sudah ada di slide yang ditunjukkan oleh Nasya ya. Dan penyederhanaan pemberian dimensi untuk lubang. Ini juga tadi sudah kelihatan di filenya Nasya juga. Tapi kita sekarang yang belum yang terlalu jauh gitu. Jadi capaian belajarnya ada 2. Yang pasti pertama paham secara knowledge-nya, paham aturan, elemen, dan terkait perdimensian dan penoleransian. Dan keduanya adalah skill. Jadi bisa mencantumkan dimensi dan toleransi dengan benar, sesuai aturan atau sesuai standar gitu. Jadi nanti kalau untuk sekarang ada dimensi, ada toleransi, itu yang penting paham dan bisa mencantumkan. Tapi untuk paham filosofi dimensi harus seperti apa, terus toleransi angkanya berapa, itu nanti dilanjutkan di kuliah gambar mesin. Gitu. Jadi filosofi itu nanti akan lanjut di gambar mesin dan nanti juga akan dikembangkan lagi di kuliah proses manufaktur dan nantinya ke metrologi, yaitu pengukuran. Jadi sebenarnya kuliah gambar teknik itu menjadi bahasanya untuk di tiap tahap yang akan kalian lakukan. Dan ini inti-intinya semuanya kembali ke mana? Ke kuliah kita yang paling pertama dulu, yaitu terkait product development. Gitu. Jadi terkait product development, kalian sudah belajar siklusnya ada apa saja ya untuk bisa menjadi suatu produk. Gitu. Dan sekarang ada kuliah PRD ya seharusnya dengan sambil mengambil gambar teknik, kalian bisa menerapkan standar-standar di gambar teknik terhadap product development sebagai salah satu bahasanya gitu. Cuman memang klimaksnya product development itu kalian nanti di akhir tingkat 3 dan awal tingkat 4 itu ada istilahnya capstone project untuk kuliah perancangan namanya ya. Jadi dipecah jadi 2 kuliah untuk yang di MS, untuk yang di material dan penerbangan saya kurang tahu detailnya seperti apa. Tapi kalau nggak salah cuman 1 kuliah untuk di MT dan IAE. Tapi kalau di MS itu ada perancangan dan purwarupa. Nah, cuman penyakitnya kalau sudah sampai di tingkat 3, tingkat 4 gitu, biasanya kalau nggak diasah terus si kemampuan gambar tekniknya, ini bisa hilang juga lama-lama gitu. Jadi terlebih lagi sekarang lagi pandemi ya, jadi memang inisiatif untuk bisa belajar sendiri, terutama nantinya, sekarang kan masih belajar gambar manual. Ini analoginya kayak bayi belajar nulis lah, walaupun mungkin sekarang seperti anak saya lebih cepat ngetik daripada menulis gitu. Tapi pengembangannya pasti ke arah CAD, itu Computer Aided Design.
Nah, kalau tidak biasa menggunakan CAD, ini biasanya kerjaan-kerjaan capstone project nggak akan menerapkan ilmu-ilmu gambar teknik dengan baik. Dan parah-parahnya nanti saat mengerjakan tugas akhir, beberapa itu saat kami sidang, dari aspek gambar teknik kurang kuat gitu. Dan terutama toleransi. Jadi toleransi ini kita kan hidup bertoleransi ya, jadi nggak kaku gitu. Jadi kalau ada beda agama, beda suku budaya, toleransi. Jadi misal yang tauku di Aceh belum azan, terus kita yang di Surabaya, di Bandung udah azan, ya kita nungguin yang di Aceh dulu lah. Nah, tapi anak-anak pas tugas akhir biasanya itu nggak memberikan toleransi sama sekali saat mereka bikin barang gitu. Maksudnya toleransi itu kan misal kita punya 60 mili, terus plus 0,5 minus 0,5. Ini bahasanya orang mesin, ini bahasanya orang FTMD lah. Tapi kalau ditulisnya 69,5 gitu aja. Nah ini yang susah kalau dimasukkan ke pabrik gitu ya, ke fabrikasi atau ke manufacturing, itu akan menyusahkan si orang bengkelnya karena mereka kan harus menyesuaikan settingan alat untuk bisa menciptakan toleransi dimensi sekian detail gitu. Ya itu spoiler untuk kuliah-kuliah selanjutnya di gambar mesin, proses manufaktur dan metrologi. Tapi sekarang yang penting paham aturan dan mampu mencantumkannya saja gitu. Jadi konsep pemberian dimensi itu ada definisi dan acuan dasarnya. Jadi definisinya itu adalah nilai numerik. Ya intinya adalah numerik, angka, yang dituliskan dengan garis, simbol, dan angka. Jadi lagi-lagi garis, kalian nanti bisa melihat pada standar, pada slide selanjutnya itu garisnya garis jenis apa, simbol tadi ada yang melihat seperti ini ya, ini udah tahu berarti kalau sudah praktikum ini diameter, kemudian R itu adalah jari-jari, kemudian kalau ada angka terus diberi kotak di sekitarnya itu apa, itu nanti minggu depan aja gitu. Ini yang sementara paling tidak ada diameter dan jari-jari, dan yang terakhir adalah angka ini. Jadi kalau kalian mencantumkan angka di gambar teknik, kalau sudah nanti tingkat 3, tingkat 4, ini misal ukurannya lambang ITB gini ya, terus kalian mau bikin di vendor. Kalau kalian nulisnya kayak yang barusan gitu ya, murni dari CAD, terus 61,27 gitu. Nah ini kalau keluar di dokumen resmi, ini yang akan menjadi bahan pertanyaan oleh orang-orang yang lebih paham, yang anggapannya sama-sama paham bahasa teknik gitu ya. Jadi yang terlalu detail ini jangan sampai seperti ini, jangan sampai terlalu detail. Ya nanti lagi-lagi ilmunya ada di gambar mesin dan di kuliah-kuliah selanjutnya. Tapi paling enggak sekarang kita jangan meletakkan angka penting terlalu banyak gitu. Angka penting jangan terlalu banyak. Jadi kalau misal 61,27 gitu, tapi kalau ternyata boleh dibikin 60 gitu, ya udah dituliskannya 60 aja, nggak usah sedetail 61,27 atau 61 ya udah 61 gitu. Atau pengen sampai satu angka di belakang koma, ya 61,3 aja, jangan terlalu detail gitu. Ini karena apa? Karena biasanya orang-orang yang menulis detail seperti ini tuh mengkonversi langsung dari spreadsheet, Excel atau spreadsheet gitu ya, angkanya misal setelah ngitung termodinamika gitu. Jadi termodinamika di sini ada aliran masuk, aliran keluar. Kemudian di sini ada informasi mass flow rate, kemudian ada informasi temperatur, tekanan berapa bar gitu ya. Kemudian keluar di sini berarti kira-kira daya yang bisa di-develop kira-kira 60 megawatt gitu. Nah, untuk 60 megawatt saya butuh turbin dengan ukurannya sekian. Nah, ukuran sekian biasanya kalau terlalu detail nuliskan yang misal butuhnya ternyata 6 meter gitu, 6 meter. Nah, kalau ditulisnya 6 meter murni dari hasil Excel, ini yang menjadi PR-nya orang-orang di produksi gitu. Ya. Oke, sebelum berlanjut lagi, kita kembali lagi ke definisinya, garis, simbol, dan angka. Acuan dasarnya, ukuran utama, jadi acuan dasarnya ini tadi ya, yang tadi saya banyak omongin
terkait koma-koma ini adalah yang poin 2 ini, proses permesinan. Jadi bagaimana caranya si objek itu dibikin, objek dibuat dengan cara apa. Nah, terus untuk yang A dan B, A dan C, jadi A ini adalah informasi utamanya itu ukuran. Jadi ukuran itu nggak jauh, kita bayangkan sebuah benda itu utuhnya adalah balok gitu ya. Jadi punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Jadi kita nggak jauh-jauh dari sini, misal bendanya serepot apa gitu ya. Misal seperti ini. Terus ternyata ada sisi miringnya gitu. Atau gimana gitu lah. Nah, ini tuh dimensi utamanya nggak jauh-jauh dari panjang, kemudian dari lebar atau kedalaman, kemudian tingginya. Gitu. Itu yang pertama, kemudian diameter panjang benda yang berbentuk silinder atau sejenisnya. Nah, ini kan tadi ya yang panjang lebar tinggi, tapi kita juga perlu informasi-informasi seperti yang komponen-komponen kecil ini tingginya berapa, yang ini tuh tinggi lebarnya berapa gitu-gitu. Jadi yang pasti utamanya adalah dimensi utama, yang paling utamanya, kemudian selanjutnya baru yang detail kecil-kecilnya. Ini juga berlaku dengan untuk benda-benda yang berbentuk silinder dan semacamnya gitu. Jadi kalau misal punya poros gitu ya, poros crankshaft untuk di mana? Di engine mobil gitu. Nah, ini mau kita gambarkan, berarti kan seperti ini. Terus ada garis sumbunya. Ya, jadi ini perlu ada dimensi-dimensi gitu ya. Perlu ada dimensi-dimensi semuanya. Ini berapa dimensinya, ini berapa dimensinya gitu. Dan yang C ini adalah fungsi benda yang dilihat dari konstruksinya. Jadi gimana caranya kita perlu ada dimensi yang kalau di assembly untuk benda yang lebih dari satu komponen itu bisa ngepas gitu ya. Jadi kalau yang suka main Tetris gitu, misal yang bagian bawahnya udah terbentuk seperti ini. Nah, di sini kan udah ada slotnya ya, slotnya berapa gitu. Ini kalau Anda bayangkan misal slotnya adalah 20 mili, kemudian ada objek di atasnya. Kalau objek di atasnya di sini ternyata 19, berarti kan longgar. Tapi kalau 21, dia kan nggak bisa masuk. Nah, ini maksudnya adalah keterkaitan antara dua informasi ini kalau sudah masuk ke ranah assembly. Gitu. Nah, jadi kita sudah tahu ada tiga hal penting. Yang pertama tadi adalah ukuran utama, terus yang kedua adalah proses permesinannya, dan yang ketiga adalah assembly. Lalu untuk klasifikasi ukurannya, jadi ada ukuran itu fungsi, jadi fungsi ini yang utama, kemudian non fungsi, jadi penting nggak penting, dan yang terakhir adalah ukuran pembantu. Jadi ini contohnya seperti yang ada di bawah ini. Fungsinya dari sebuah baut itu yang penting adalah dia diameternya berapa yang masuk lubang, kemudian diameter ini yang berhubungan dengan komponen yang lainnya gitu. Kemudian di sini adalah dia masuk seberapa dalam gitu ya. Dan di sini juga cukup untuk berapa komponen. Misal ini ada seal, kemudian ini ada komponen yang ditambahkan, itu kan fungsi nih. Tapi kayak info-info trivial seperti kedalaman sini, dalaman sini, itu enggak terlalu penting. Jadi mungkin ini juga kepalanya non fungsional, tapi sebenarnya yang di sini nantinya akan fungsional, belum tercantumkan nih. Jadi kalau Anda punya kunci pas, ini pakai kunci pas berapa nih? Ukuran 8, 10, 12 gitu. Kemudian aux. Jadi aux ini utamanya kalau sebenarnya udah ada fungsi. Kemudian ada non fungsi yang kecil-kecil seperti ini. Sebenarnya angka ini ditambahkan, tambah, kemudian ini ditambah, ini juga ditambahkan, sebenarnya bisa dapat panjang keseluruhannya. Nah, tetapi kalau Anda mau menampilkan panjangnya juga, itu jatuhnya juga menjadi ukuran auxiliary tambahan gitu. Tapi ini agak tricky juga. Kenapa tricky? Karena kalau ternyata ukuran tambahan ini menjadi salah satu acuan untuk produksi,
Jadi misal fungsi atas dan yang non fungsi ini punya toleransinya masing-masing gitu ya. Jadi misal di sini toleransinya 0,5 mili, 0,5 mili, terus agak ketat aja lah 0,05, 0,05, terus di sini 0,5, 0,5. Nah, kalau misal ternyata di auxiliary-nya dikasih angka sekian, terus ini kita tambah-tambahkan nih si toleransinya masing-masing komponen, itu nantinya akan terjadi akumulasi. Jadi akumulasi dimensi, dan kalau si akumulasi ini nggak sama dengan si panjang tambahan, itu yang akan membuat kebingungan, dispute di orang fabrikatornya gitu. Jadi memang penting nggak penting sesuai kebutuhan saja gitu untuk ukuran-ukuran yang ada di dalam sebuah gambar. Ini contoh penunjukan ukuran cukup sederhana. Jadi ini tampak depan dan tampak atas gitu ya. Atau ya tergantung mana yang depan mana yang atas. Tapi kalau ini bisa tampak depan, tampak atas, atau tampak depan, tampak bawah ya, tergantung proyeksinya gitu. Jadi informasinya ini diameternya sekian, ini pun bisa Anda masukkan di sini gitu ya. Tapi dimensi-dimensi itu lebih disukai untuk yang garis nyata begitu. Kemudian di sini ada dimensi perpanjangan dari yang kecil-kecil daripada yang panjang-panjang. Cuman ini sebelum masuk ke aturan, paling tidak jangan sampai ada yang melebihi. Jadi jangan diusahakan itu jangan sampai overlap seperti ini. Jadi kalau overlap, jadi maksudnya yang kalian gambarkan itu 80-nya dulu gitu ya. Jadi di sini 80, kemudian di sini 35. Nah ini salah nih, jangan sampai ada yang overlap seperti ini. Diusahakan semaksimal mungkin jangan sampai ada yang overlap, kecuali sangat kepaksa gitu ya. Kemudian standar perdimensian, di sini ada 2 halaman, ini saya tunjukkan semua aja. Ya, jadi garis dimensi dan garis ekstensi adalah garis kontinu sempit 0,35 mili, ditempatkan dengan jelas di luar kerangka gambar. Jadi di luar kerangka gambar, di sini ada jaraknya ya. Jadi di sini ada jaraknya dan diutamakan posisinya di luar. Kecuali kepentok kayak slide sebelumnya ya, jadi diameter ada di dalamnya gambar, itu nggak apa-apa. Tapi diusahakan di luar gambar yang memiliki ketebalan garis 0,7 mm. Gitu. Kemudian garis ekstensi tidak boleh menyentuh garis luar. Ini ya, tidak boleh menyentuh garis luar. Perlu ada celah sekitar 2-35 mili. Tergantung ukuran gambar dan ukuran kertas pastinya. Garis ekstensi kemudian harus dilanjutkan untuk jarak yang sama melewati garis dimensi. Oke, jadi yang perpanjangan-perpanjangan ini adalah garis ekstensi. Kemudian yang panah-panah ini adalah garis dimensi. Gitu. Jadi maksudnya garis ekstensi kemudian dilanjutkan untuk jarak yang sama melewati garis dimensi. Ini tuh jarak yang di sini itu harus sama dengan panjang lebihannya. Intinya gitu. Jangan sampai ini kepanjangan gitu ya, atau di sini terpantau jauh, tapi di sini panjang agak pendek gitu. Kemudian ujung garis dimensi berbentuk panah segitiga, yang terisi. Jadi panah segitiga yang terisi seperti ini digambar secara manual dan dapat berbentuk segitiga kosong jika dengan komputer. Dalam hal pemberian dimensi, mencantumkan batas toleransi, jadi ada toleransinya, maka perlu diletakkan di atas garis dimensi. Ya, jadi sudah tahu ini tipe garisnya apa, garis ekstensinya, kemudian garis dimensinya juga bagaimana, jaraknya seperti apa, dan panahnya seperti apa. Itu dulu untuk standar yang pertama. Kemudian untuk standar yang kedua, garis tengah tidak boleh digunakan sebagai garis dimensi. Jadi maksudnya garis tengah itu garis sumbu gitu ya. Namun dapat diperpanjang dengan menggunakan garis ekstensi yang menunjukkan nilai dimensinya. Begitu. Jadi garis sumbu itu kayak ini ya, jadi garis sumbu yang perpanjangan-perpanjangan gitu. Ini tuh nggak boleh bikinnya di dalam sini. Boleh dipanjangin agak keluar gitu.
Kemudian angka penting yang digunakan pada dimensi seminimal mungkin. Misal untuk 19 tidak ditulis 19,0. Sedangkan untuk nilai desimal misal 0,4 bukan ditulis 0,4 gitu ya. Jadi 19 dengan 19,0 itu benar-benar beda. Kalau kita ngomonginnya sudah terkait metrologi dan permesinan gitu. Metrologi itu terkait pengukuran ya. Jadi pengukuran yang arahnya ke QC, metrologi. Permesinan ya produksi gitu ya. Jadi yang saya bilang 19,0 ini berarti sudah toleransinya harus sampai satu angka di belakang koma. Kalau di sini ini malah bebas gitu ya. Jadi kalau kita tulisnya 19 terus mereka fabrikasinya bikinnya ternyata 19,1 gitu, masih dimaafkan, 19,6 masih dimaafkan. Tapi kalau sudah ditulis 19,0 terus mereka bikinnya 19,3 karena keterbatasan mesin bubut mereka misal, ini bisa kita tuntut kalau gambar kita resmi dan mereka menerima gambar kita juga secara resmi gitu. Ada histori di etiket gambarnya. Nah itu yang tidak diinginkan oleh desainer dan siapa? Dan fabrikator, karena ujung-ujungnya adalah keterbuatan, terus keterakitan, terus kalau sudah bisa terakit kan jadi ketertukaran, bisa ditukar dengan komponen yang lain enggak, jadi satu openg ini bisa masuk ke semua lubang enggak, dan ujung-ujungnya adalah ke kos gitu. Oke, lanjut untuk standar perdimensian. Tadi kan terkait ini ya, terkait penulisan angkanya. Untuk memungkinkan dimensi dibaca dengan jelas, angka ditempatkan sehingga dapat dibaca dari bagian bawah dan memutar gambar searah jarum jam sehingga bisa dibaca dari sisi kanan. Gitu. Gitu ya. Jadi kertasnya itu posisinya seperti ini. Terus kita bisa membaca angkanya. Kan angkanya kayak gini ya. Angkanya kayak gini, berarti kita bisa baca langsung. Tapi kalau gambarnya ini saya putar ke arah kanan, jadi kita bisa membaca angka 85 ini seperti kita nggak perlu nyereng-nyereng gitulah. Gitu. Jadi ini salah satu kearifan lokalnya orang teknik ya. Si tulisan miring itu harus orientasinya seperti ini. Jadi yang agak lucu kemarin itu pernah ada merchandise tumbler gitu. Tapi tulisannya tuh ke arah bawah sini. Ini misal saya tuliskan sebuah fakultas gitu ya. Nah udah, kalau kayak gini yang bikin berarti nggak belajar gambar teknik gitu. Jadi ceng-cengannya dosen-dosen FTMD kemarin. Wah ini yang bikin tumbler siapa nih? Terus kalau ada yang kebetulan yang ngedesain gitu udah diem aja. Kemudian yang terakhir garis penunjuk dapat digunakan sebagai penanda dimensi kondisi khusus. Misal menunjuk diameter lingkaran, maka cukup diarahkan pada bagian sisi luaran lingkaran yang dimaksud gitu. Ya mirip-mirip kayak yang tadi gitulah ya. Oke, ini maksudnya ini yang note 8. Jadi baca standarnya seperti ini. Maaf, ini 1, kalian lihatnya adalah note 1 ini. Kemudian 2, kalian bacanya mana note 2? Di sini. Terus 3, ini kalian bacanya note 3. 4, nanti bacanya note 4. Tenang aja, nanti saya share-nya udah saya hapus coret-coretannya. Dan begitu juga yang gambar 5678. Jadi gitu, note 8 ada untuk keterangan 8, kemudian note 7 ini untuk yang di sini, note 6 untuk yang di sini, kemudian note 5 untuk yang di sini, begitu. Elemen dimensi, oke ini mungkin agak kompleks gitu ya, tapi kita yang sederhana-sederhana aja. Ini garis dimensi, dimension line yang ada panah-panahnya, kemudian nominal dimension value, angkanya, kemudian terminator, ini ujungnya, extension line, garis penambah. Nah, kalian bisa melihat ada yang janggal nggak di gambar ini? Garisnya nyambung. Gimana? Nyambung garisnya, Pak. Garisnya nyambung ya, garisnya nyambung ini ya. Nah, ini saya nggak tahu nih, kayaknya pakai dari beda tahun standarnya. Tapi gini,
Untuk sementara kita sepakati ada jarak. Kalau di praktikum ada jarak nggak? Ada kan ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oh nggak ada ya? Ada, Pak. Ya ada apa nggak ada? Ada, Pak. Kalau saya enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, ada nggak ada ini akan saya konfirmasikan ke tim pengampu ya, karena memang ini agak intinya satu, sebenarnya yang penting adalah konsisten intinya gitu, dan nanti akan ngikutin softwarenya atau drawernya seperti apa, yang penting konsisten. Tapi untuk seragam sebaiknya harus ini ya, harus konsisten antara ada atau nggak ada gitu. Kemudian extension line tadi sudah, ladder line. Ini ladder ini untuk penunjuk-penunjuk seperti ini. Reference line ini apa yang mau dijelaskan begitu. Kemudian origin symbol. Mana origin symbol? 7. Oh, ini origin symbol. Nah, ini mungkin kalian belum akan memahami. Tapi kalau melihat ini agak unik. Anda melihat panahnya itu cuma satu arah aja, nggak kayak yang di sini. Jadi panahnya itu ke atas, terus di sini ke atas lagi gitu ya, bukan dua panah. Berarti dia ngukurnya dari titik origin ini. Ini kaitannya adalah ke permesinan. Jadi nanti kalau yang masuk HMM itu kan kalian osjurnya machining ya namanya ya. Ya udah tahu lah ya dari kakak-kakak kelas. Machining itu mengurangi bagian yang tidak dibutuhkan gitu. Nah, apakah kalian yang tidak dibutuhkan akan non-himpunan? Ya, itu silakan dijawab. Terus yang terakhir reference letter, ya ini terkait fungsi-fungsinya. Garis ukur atau garis dimensi, kemudian garis bantu atau extension line. Nah, ini seingat saya itu buku lama memang nyambung semua, tapi yang terakhir-terakhir itu harusnya udah terpisah, mirip yang tadi ada 8 catatan itu. Angka ukur, nah ini angka ukur ada 2 aliran juga nih, tapi kita sepakatinnya, yang ini sama-sama sepakat ya. Tapi nanti akan ada juga yang seperti ini, jadi angkanya itu dituliskan di antara garis. Nah, gimana? Kalau di praktikum kesepakatannya gimana? Ada yang seperti ini nggak? Di atas garis, Pak. Di atas. Jadi di atas garis ya, kita sepakati di atas garis begitu. Dan kalau yang ada seperti di samping gini, dituliskannya clockwise gitu ya. Enggak, jangan yang seperti ini. Ini sudah tidak berlaku gitu, sudah obsolete. Tapi kalau kalian punya software CAD, itu biasanya ada juga yang kayak gini, tinggal di setting aja. Kemudian ini istilah-istilah lain gitu ya, masih sama kayak yang tadi. Nah, ini pemberian dimensi toleransi, jadi ada macam-macam. Ada yang plus minus, jadi ada batas atas dan batas bawah. Kemudian di sini hanya batas bawah saja. Kemudian di sini adalah batas yang simetris, gitu. Jadi plus minus. Tinggal dituliskan di sebelahnya angkanya, gitu. Kemudian ini untuk penulisan derajat, ini sampai derajat, menit, detik. Ini kalau kalian menggambar lintang atau busur gitu ya, detail gitu ya, untuk tahu posisi tempat. Tapi kalau nggak terlalu penting ya bisa simetris, bisa taruh angka atas atau angka bawah gitu. Oke, lain-lainnya dilanjut minggu depan untuk aturan-aturan detail lain. Nah, sekarang tugasnya ini. Jadi tugas 6 itu adalah campuran dari potongan dan pemberian dimensi. Jadi mirip seperti praktikum yang ditunjukkan tadi. Tapi sekarang objeknya adalah bebas gitu ya. Objeknya bebas, tidak saya kasih objek khusus. Tapi minimal ada 2 komponen. Jadi minimal ada 2 komponen, jangan sampai cuman 1 komponen aja gitu ya. Jadi saya memberikan contoh seperti gambar yang di kanan ini sebuah komponen untuk pemegang. Tapi ini kan cuma 1 komponen aja ya. Jadi jangan yang kayak gini gitu. At least misal ambil yang terdekat aja, misal seperti tumbler ini kan minimal ada tutupnya, kemudian ada sisi luar yang menggunakan logam, kemudian ada vakumnya, kemudian ada kaca gitu. Terus kalau kalian mau gambar air silahkan gitu.
Atau kalau mau yang lebih ke anak mesin atau anak FTMD, mau Pak gambar hubnya sepeda, gitu silahkan. Ini mau motongnya itu sesuai dengan informasi yang paling banyak ada gitu ya. Jadi kalau seperti tumbler ini berarti dipotongnya seperti ini. Jangan motong kayak gini. Nggak penting infonya kalau kayak gini. Ini pentingnya kalian gambarkan tampak atasnya aja gitu. Terus ini sesuaikan aja mana yang dipentingkan. Kemudian contoh lain misal hand soap gitu ya. Ini kan paling nggak ada tutup, ada bodinya, kemudian ada pirnya di bagian dalam. Ini gambar sebisanya aja. Yang penting ilmu yang digunakan adalah potongan ini. Jadi segala objek, segala benda solid yang terpotong, kalian gambarkan dengan arsiran, dan adanya dua komponen, ini berarti gunakan aturan yang berlaku jika lebih dari satu komponen. Begitu. Kemudian gambarkan tampak depan dan tampak samping dan atas gitulah ya, untuk yang terpotong. Jadi minimal ada 3 gambar gitu dalam satu objek. Gambar tampak depannya, kemudian misal tampak atas, kemudian tampak potongan gitu. Misal tampak potongan. Ya, minimal kayak gini. Tapi karena saya dapat baca-baca dari komen-komen Anda pas ujian kemarin, katanya terlalu mepet waktunya, jadi nggak bisa mendalami gitu ya. Ya sudah, sekarang satu aja. Padahal kakak-kakak kelas kalian saya mintanya 2 objek dalam satu waktu. Tapi konsekuensinya tolong buat etiket seperti pada tugas 1 dan 3. Tapi tulisannya nggak usah standar ISO, tulisannya yang penting kapital dan jelas terbaca. Dan tuliskan juga unit kalau kalian mencantumkan dimensi. Ini ya, jadi tuliskan dimensi-dimensi utama pada objek, sesuaikan dengan standar yang ada di slide ini. Gitu. Dan juga skala ya, skala sesuaikan standar ISO. Jadi kan nggak mungkin kalian gambar, ya mungkin aja kalian gambar tumbler di kertas A4, tapi kalau mau diskalakan harus sesuai dengan standar ISO. Begitu. Ini mau yang sederhana, tumbler atau sabun cuci tangan, mau kompleks seperti pompa, mau nyontek di internet juga silahkan. Tapi harapan saya ada benda padat yang ada di sekitar kalian gitu. Jangan sampai cuma penghapus loh ya. Kalau penghapus tak ketawain nanti. Ya. Ada pertanyaan untuk tugas yang sekarang? Dikumpulkannya saya berikan waktu tambahan 15 menit untuk sholat. Jadi deadline-nya di 17.15, deadline kaku gitu ya. Jadi pengerjaan selesai di jam 17.00 sampai 17.15 ini adalah waktu upload gitu. Jadi kalau ada yang gagal upload ya sudah, nasibmu kurang bagus ya. Apalagi kalau uploadnya mepet-mepet 17.14 45 gitu. Bye-bye ya, bye-bye. Ada pertanyaan untuk tugas yang ke-6? Permisi Pak, ini Pak, memakai izin bertanya. Gimana? Tadi Iya, ada haluan aja. Muhammad ini siapa nih? 0316. saya Pak. Mau tanya ini pakai garis pinggir untuk kertasnya Pak? Ya, pakai bikin yang rapi kertasnya. Ada waktu sejam cukup lah. Tadi siapa? Satunya Abdan. Ya Pak, saya mau nanya, jadi untuk kesepakatan extension lainnya itu dibikin berjarak atau nyatu aja dari bendanya Pak? Berjarak Atau ya? ngikutin kelas masing-masing? Oh, berjarak. Ya, kita bikinnya berjarak aja, terus aturannya jarak ini sama dengan lebihannya gitu. Sesuai 8 panduan yang tadi itu. Oke Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, akan saya stop share dan silakan mulai menggambar. Stop share apa? Stop recording. Stop recording biar nggak kelamaan nanti. Mana tuh ya? Stop. More.